Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan Fikon ya, meskipun kita tidak bertemu secara langsung, kita dapat melakukan Fikon ya secara spiritual ya. Meskipun kita tidak bisa bertemu, pesan Bu Guru ikuti pelajaran dengan tetap semangat ya, tetap semangat. Jadi istilahnya jangan kendor, tapi ya tidak seperti kalau kita melakukan kegiatan tatap muka. Dan mudah-mudahan pandemi itu segera berakhir dan kita bisa melakukan tatap muka. Masalahnya pertemuan tatap muka itu enak dan saya yakin kalian semua juga kangen sama teman-teman, Bapak Ibu guru maupun kegiatan yang berada di sekolah. Itu membuat kita inginnya ya segera tatap muka. Anak-anak untuk hari ini pelajaran Ibu guru nanti kita akan membahas negara Filipina dan Vietnam. Nanti kalau misalnya waktunya itu sisa, kita lanjutkan negara yang lain. Jadi nanti kita usahakan ASEAN bisa selesai. Bentar, saya cari dulu. Negara Filipina. Ya, sudah kelihatan belum? Apa kelihatan? Nabila, kelihatan belum? Belum. Bako, belum kelihatan materinya? Belum. Belum. Sudah. Oh, sudah. Oke. Itu gambar apa? Nabila? Iya. Bendera Filipina. Betul, bendera Filipina. Jadi yang akan kita bahas hari ini nanti negara Filipina. Ya, mungkin sudah ada yang tahu Filipina ibu kotanya mana? Manila. Betul, Filipina ibu kotanya Manila. Kalau mata uangnya apa mata uangnya? Mata uang negara Filipina ada yang tahu? Peso. Pinter peso. Nah, ginaan pinter-pinter. Ya, betul. Oke. Yang kedua, anak-anak untuk hari ini nanti, tujuan yang akan kita pelajari pertama menyebutkan batas-batas negara Filipina, kemudian menjelaskan letak astronomi negara Filipina. Yang ketiga, menjelaskan perekonomian negara Filipina. Dan yang keempat, menjelaskan kerjasama negara Filipina. Nah, ini kamu amati anak-anak, peta negara Filipina. Letaknya, nah di bawah itu kan ada negara Malaysia, kemudian ada Kalimantan. Jadi di sebelah utaranya Indonesia. Negara Filipina, kelihatan belum petanya? Kelihatan nggak? Ya. Bentuknya negara kepulauan, ya negara kepulauan. Jadi banyak pulau, tapi tidak sebanyak seperti kepulauan yang kita miliki seperti Indonesia. Ya, bentuknya kepulauan. Ya. Kemudian identitas negara Filipina, ya nama resminya Republik Filipina, ibu kotanya Manila, tadi sudah disebutkan, pemerintahnya Republik, badan legislatif ini Dewan Nasional, badan legislatif itu sama dengan pembuat undang-undang, kalau di Indonesia ada Dewan, ya, DPR. Kemudian penduduknya, tahun 2015 103 juta jiwa. Bahasa yang digunakan di sana ada bahasa Filipino atau Tagalog ya. Tagalog itu merupakan bahasa resmi. Kemudian Ilocano ini dialek ya, dialek lokal. Kemudian agamanya di sana itu yang banyak Katolik Roma, Protestan, Islam dan Buddha. Jadi agama Islam ada di sana. Satuan mata uang peso, laku kebangsaan
Lupang Hinirang. Maskapai penerbangannya Philippine Airline ya. PAL. Kalau maskapai penerbang di Indonesia apa namanya? Ada yang tahu? Maskapai penerbangan Indonesia. Pinter. Garuda Indonesia. Ya, Kia Garuda Indonesia. Airline, Keadaan alamnya, negara Filipina terletak di wilayah Asia bagian Tenggara. Ya, Asia bagian Tenggara. Batas-batasnya sebelah utara, Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Ya. Kemudian sebelah barat, Laut Cina Selatan. Kemudian Filipina itu secara astronomi 5 derajat lintang utara. Jadi semuanya berada di lintang utara ya. Kalau di Indonesia kan yang paling utara 6 derajat, nggih? Nggih. Ya, kalau di Filipina 21 derajat lintang utara sampai 5 derajat. Garis bujurnya 117 bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Luasnya 30.000 km persegi. Garis pantainya di situ ada 36.289 km persegi. Ini kalau dibanding dengan Indonesia ya luas Indonesia ya. Kemudian saya lanjutkan biar cepat, ini ketutup saya tidak kelihatan ya. Terus iklimnya saya mungkin sudah tahu semua ya, iklim negara Filipina sama seperti di Indonesia. Jadi beriklim Tropis. tropis ya. Tropis. Suhunya 25 derajat sampai 30 derajat. Curah hujannya 1.275 mm sampai 5.000 mm per tahun. Nah, ini mengenai iklimnya. Nanti materinya saya kirim juga ya. Jadi selain kamu mengikuti Vicon, materi saya kirim setiap setelah kegiatan pembelajaran biasanya saya kirim lewat link ya, link yang materi kita bahas. Kemudian bentang alamnya. Bentang alam negara Filipina ini hampir seluruhnya pegunungan dan pesisir yang landai dan sempit. Titik terendah, jadi yang paling rendah itu di Parit atau palung laut di Filipina. Palung laut itu laut yang dalam sekali itu di Filipina itu ada. Kedalamannya 10.539 meter. Letaknya di lepas pantai Pulau Mindanao yang dinamakan Palung Marina, ini palung terdalam termasuknya. Titik tertinggi di Gunung Apo ya, ketinggiannya 2.954 meter di atas permukaan air laut. Filipina itu tersusun atas hamparan pulau yang membentang dari utara sampai selatan, kemudian barat timur, jumlahnya 7.107 pulau. Kalau di Indonesia kurang lebih berapa jumlahnya pulaunya? Ada yang tahu? 18.000. Piro? 18.000. 18.000. Kurang lebih ada 13.000 pulau ya. Nanti kita buka lagi ya. Pulau-pulau besar di Filipina yang paling besar itu Luzon dan Mindanao. Ya, Luzon itu ada danau namanya Danau Laguna. Itu daerah-daerah yang termasuknya tertinggi dan terendah. Gunung tertinggi tadi Gunung Apo tadi sudah ya. 2.954, titik terendahnya di Palung Mindanao lebih dari 10.000 meter. Kemudian ini saya percepat ya, penduduknya tadi sudah ya, tahun 2015 103 juta jiwa. Ya, untuk cepat bukan terlalu lama paketannya oke. Ya. Untuk keadaan ekonominya, ya pada umumnya rakyat Filipina masih banyak mengandalkan bidang pertanian ya, jadi sama dengan di Indonesia. Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusianya, telah terjadi pergeseran yang tercermin dari meningkatnya pendapatan dari sektor industri, hasil pertanian dan peternakan negara Filipina, antara lain ada beras, kemudian kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, dan sebagainya.
Terus di Filipina itu kan mempunyai tempat penelitian ya, yang termasuknya terbesar di Asia Tenggara. Di sini tertutup ya, yang namanya tempat penelitiannya itu di situ kelihatan tidak? Coba kamu baca, di sini tertutup. Apa tempat penelitiannya di situ? Ada IRRI, International Rice Research Institute. Jadi institut atau tempat penelitian padi, termasuknya di situ internasional. Jadi sudah seluruh dunia yang namanya IR36 itu penelitiannya di negara Filipina. Kemudian sumber daya alamnya. Nah, ini sumber daya alamnya di Filipina, kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan hasil pertaniannya, nah ini padi, jagung, kelapa, ya, sama dengan yang ada di Indonesia. Kemudian kerjasama Filipina dengan Indonesia ini sudah berjalan lama, ya, terutama hubungan dagang. Terus Indonesia itu banyak mengekspor minyak bumi, terutama yang minyak bumi mentah, kemudian ada biji besi, ada baja, dan aluminium. Sementara negara Filipina itu mengekspor, ya, membeli ya, gula, kopra, hasil pertanian perkebunan ke Indonesia. Ini yang kerjasama dengan Indonesia. Terus dilanjutkan, udah ya, udah berarti untuk Filipina sudah selesai ya kerjasama dengan Indonesia. Saya lanjutkan ke negara Vietnam. Ya, negara Vietnam sebentar ya. Ya, sambil menunggu, kemarin Laos sudah belum? Saya itu kok lupa ya. Negara Laos sudah belum kemarin? Belum Sepertinya belum. Belum, berarti nanti saya sekalian negara Laos. Bentar. Negara Vietnam. Biar cepat selesai nanti untuk negara Vietnam, langsung ke materi berikutnya. Ya, ini Vietnam. Mungkin sudah ada yang tahu negara Vietnam itu ibu kotanya mana? Hanoi. Hanoi. Chandra ya? Ya, Hanoi. Gitu. Chandra pinter eram sergep nggarap tugas sih mesti pinter-pinter. Chandra rumahnya mana Chandra? Karanglor, Bu. Karanglor. Ya. Lalu Nabila? Nabila rumahnya mana Nabila? Ya wes. Mana? Di Banasan, Bu. Banasan? Nggih. Oh, Biro ya berarti ya. Sinyalnya gimana di sana? Kelihatan dengar di sana? Mudah nggak? Kenapa? Sinyalnya bagaimana di sana? Nggih, lumayan, Bu. Lumayan. Pakai WiFi apa pakai bagus. ini? Pakai HP? Pakai HP, sinyal sendiri. Oh ya, berarti ya lumayan, nggih. Ya, saya lanjutkan untuk Vietnam. Tujuan pembelajaran hari ini ya, selain tadi negara Filipina, ini Vietnam, batas-batas Vietnam, kemudian letak astronominya, menjelaskan letak astronomi Vietnam, menjelaskan keadaan ekonomi negara Vietnam, dan kerjasama negara-negara Vietnam. Ini petanya lupa, enggak saya tampilkan, enggak saya upload kemarin. Keadaan alamnya, letak dan batas. Di sebelah barat Vietnam berbatasan dengan Teluk Siam, Laos, dan Kamboja. Di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok. Ya, kemudian di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Terus letak astronominya itu 23 derajat lintang utara dan 9 derajat, bukan 90, itu 9 derajat lintang utara. 23 itu berarti pas garis itu di Tropic of yang tengah itu ya. Jadi batas antara iklim tropik dengan subtropik.
Tropis maksudnya. Terus garis bujurnya 105 sampai 109. Jadi garis bujurnya hanya 100 hanya 1 derajat ya. 105 sampai 109. Masih ingat kemarin berapa garis bujur Indonesia? Masih ingat? Chandra, kalingan ora Chandra? Garis bujur Indonesia berapa Chandra? Lupa Bu saya, Bu. Aduh, Nabila masih ingat Nabila? Kalau kita mempelajari garis bujur negara lain, nggone dhewe ra iso terus piye? Di Indonesia harus tahu berapa garis bujurnya, panjangnya berapa? 95. 95. Garis bujur. Ya, garis bujur 95 sampai 141. Berarti panjangnya berapa derajat? Kemarin itu 181 kurangi 95. Ada 46 derajat. Panjang sekali ya garis bujur Indonesia. Berapa tadi? 46 derajat. Gunanya untuk apa kemarin garis bujur? Pembagian waktu. Pembagian waktu. Pembagian waktu. Sehingga Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Kemudian untuk garis bujur negara mana tadi? Vietnam. Ya, garis bujurnya berapa derajat di situ? Hanya 1 derajat. 105 sampai 106. Oke. Kita lanjutkan iklimnya. Negara Vietnam mempunyai iklim apa? Tropis. Tropis, nggih, sama ya, tropis bodoh. Nah, Vietnam memiliki iklim tropis ya. Dan negara Vietnam itu mempunyai 2 perbedaan ya, mungkin karena letaknya, terutama yang sebelah utara itu beriklim sedang ya, dan bagian selatan itu beriklim panas ya, karena dilihat dari garis lintangnya tadi kan 23 kan di atas ya, itu iklimnya sedang, sedangkan 9 derajat itu beriklim panas. Kemudian bentang alamnya, secara geografi Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Daerah pegunungan itu ketinggiannya 3.000 meter, ya, sing daerah tinggi. Kemudian ada delta Sungai Merah, ini di Hanoi. Untuk delta, mungkin sudah tahu apa yang dimaksud dengan delta. Belum pernah mendengar ya delta? Oh, deretan tangga. Delta. Chandra, tahu Chandra? Deltanya apa? Perbatasan pulau dengan laut, Bu. Perbatasan pulau dengan laut. Nah, delta itu endapan lumpur ya, yang dibawa oleh aliran sungai. Jadi sungai yang menuju ke laut, nah itu kan membawa endapan. Lah endapan menumpuk, nah itu nanti akan membentuk delta. Kalau Chandra mengatakan batas sungai dengan laut, ya memang ya letaknya di antara sungai dengan laut ya. Jadi bisa dikatakan nah itu tadi delta. Ya bisa masuk Chandra, ya. Kemudian barisan pegunungan Annam. Ini berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Garis pesisir pantai, ini ada barisan pegunungan Annam dan laut. Nah, ini ketutup saya itu. Dan laut apa? Mungkin kelihatan di situ. Nabila apa itu? Pegunungan Annamid dengan laut apa? Ketutup saya itu. Terus selain itu ada delta Sungai Mekong yang berada di sebelah selatan, ya. Selatan ya, ini delta Sungai Mekong. Di Sungai Mekong itu berada di negara nanti Chandra. Nggak kelihatan, Bu. Tempatmu juga nggak kelihatan, ya? Anu kayak ada hitamnya gitu, Bu. Iya, tempat saya juga begitu, nggak kelihatan. Tapi nanti kalau saya share,
ke materi itu nanti bisa hilang. Oke. Kelihatan podo, enggak kelihatan berarti. Penduduknya ya, Vietnam tahun 2015 itu 91,7 juta. Ya, pertumbuhannya 0%. Jadi termasuk kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, negara Vietnam itu hanya sedikit sekali. Tidak seperti Indonesia. Di Indonesia itu jumlah penduduknya selalu meningkat, selalu bertambah. Jadi usia muda itu lebih banyak daripada usia tua, termasuk piramidnya piramid yang segitiga itu atau limas. Vietnam itu merupakan negara yang berpenduduk nomor 2 terbesar Asia Tenggara. Jadi secara etnis Vietnam menjadi negara homogen. Homogen artinya apa? Homogen? Homogen. Homogen. Menjadi negara homogen. Jadi termasuknya itu penduduknya itu hampir sejenis ya. Kalau heterogen kan bermacam-macam, kalau homogen itu sejenis ya. Kurang lebih 90%-nya itu nah ini ada suku Vietnam, etnis Vietnam gitu. Meskipun begitu terdapat banyak etnis minoritas ya, meskipun tidak sebanyak di Myanmar dan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan bermacam-macam suku. Banyak ya, itu termasuk kekayaan yang luar biasa bagi Indonesia. Nah, itu mengenai penduduknya. Kemudian perekonomian, ya Vietnam ini terus berusaha untuk memandu jalannya pembangunan ekonomi melalui kebijakan Doi Moi yang menjamin perkembangan yang sehat dari perekonomian dan pembangunan daerah yang seimbang. Namun demikian, kebijakan ekonomi Vietnam ini melahirkan distribusi kekayaan yang tidak merata. Ini jadi apa ya? Bisa dikatakan mungkin di kota itu semakin maju, di desa bisa tidak bisa maju, itu juga bisa. Jadi distribusi kekayaan tidak merata, terutama daerah pedesaan. Kemudian jutaan petani ini diusir dari tanah mereka karena perluasan modal. Nah, ini nanti tertutup di tahun 1990-an. Hampir semua rumah tangga di pedesaan ini punya tanah, ya, punya tanah. Tahun 2020 hampir seperempatnya ini menjadi petani gurem. Jadi petani gurem dia itu petani tapi tanahnya bukan tanah miliknya sendiri, tanahnya orang lain, yaitu petani gurem. Itu di negara Vietnam. Kemudian sumber daya alamnya, Vietnam terkenal dengan irigasi yang baik. Ya, irigasi itu apa artinya? Perairan, ya. Kalau perairan baik, ini berarti pertaniannya juga bagus. Ya, oleh sebab itu bidang pertanian masih menjadi salah satu bidang yang memberi kontribusi yang cukup besar bagi rakyatnya. Jadi hasil pertanian utama buah-buahan, ada sayuran, ada ubi jalar, jagung, tebu, termasuk kopi. Hasil pertanaannya perikanan, ya. Perikanan ini sangat memberikan sumbangan bagi devisa negara lain. Pelabuhan laut yang terkenal di Vietnam itu Teluk Ton Kin. Ya. Kalau kembali ke negara-negara anggota ASEAN yang tidak memiliki laut kemarin, negara mana? Masih ingat? Laos. Oh iya, pinter Laos. Chandra mana ya? Chandra ki pinter ya, Mbak Indra. Kemarin ada yang berapa Chandra? 5 Bu kayaknya Bu. Oh ya, lumayan semangat nggih. Pokoknya kamu harus tetap semangat meskipun istilahnya belajarnya itu secara online, dan perlu kalian ketahui ya, anak-anak dari SMP Negeri 1 Manyaran yang sudah lulus itu banyak yang sukses. Termasuk untuk Kabupaten Wonogiri ya, kemarin itu yang dari SMP Negeri 1 Manyaran mendapatkan beasiswa itu ternyata banyak ya. Di tetangga saya itu ada Benowo itu beasiswa, namanya beasiswa prestasi. Jadi meskipun kalian nanti atau kalian itu
Ini ya istilahnya saya tidak menebak itu enggak. Yang paling bagus itu ya apa ya istilahnya itu. Yang paling utama pokoknya pinter, patokannya utama pinter. Kemudian ekonomi tidak kuat atau tidak bagus, ini bisa melanjutkan kuliah ya dengan melalui jalur yang namanya jalur prestasi. Ya, bidik misi itu loh, bidik misi. Bukan prestasi ning jalur bidik misi. Jadi sekolah itu tidak membayar, ning malah mendapatkan uang itu banyak dari SMP Negeri 1 Manyaran ya. Yang kemarin itu diterima di UGM, bahkan kuliah sampai S2, S3 itu gratis, tidak bayar, nih malah untuk duit. Ini kira-kira kamu pengen tidak kira-kira? Ya. Kuliah orang bayar, nih malah untuk duit. Tangga saya itu ada. Ya. Ada yang double satu keluarga itu. Cewek semua, ya. Cewek semua, kuliah SMA-nya di SMA Uriantoro, kemudian kuliahnya di UGM, S1-nya, kemudian S2-nya itu di Bogor. Bogor itu selalu mendapatkan uang terus, orang bayarnya malah itu duit. Enak kan? Kalau yang lain itu mungkin kuliah mesti bayar, tapi ini karena ekonominya itu pas-pasan, anak wong tani, ternyata malah itu duit. Kalau yang bidik misi itu per bulannya dapat sekitar 750, kalau di S2-nya itu satu bulannya dapat 3,5 juta itu. Saya ngomong-ngomong sama ibunya. Ya, ternyata kalau anak pandai, anak pinter itu yang jelas enak, baik mencari sekolahan maupun nantinya mencari pekerjaan. Ya. Harapan saya kalian nanti juga seperti itu, syukur melebihi dari kakak-kakakmu, itu harapan saya. Dan Kabupaten Wonogiri tahun ini yaitu memberikan apa ya, beasiswa prestasi itu sejumlah 600 anak. Setiap bulannya 1 juta. Jadi 1 tahun per anak itu ada 12 juta. Ya. 1 tahun itu 12 juta. Ini syaratnya harus pinter. Ini yang kuliah-kuliah itu. Dari SMP Negeri 1 Manyaran banyak itu. Yang dari Bendowo kemarin tuh ke SMP dolan-dolan saya tanyai, ternyata dia kejaring yang beasiswa berprestasi untuk Kabupaten Wonogiri yang jumlahnya 600 anak, itu luar biasa ya. 12 juta kali 600 anak itu bisa kamu hitung pirang triliun atau pirang ya itu miliar itu miliar. Jadi Kabupaten Wonogiri itu membiayai anak-anak pinter tidak bain-bain ya, ternyata luar biasa. Itu sedikit ngobrol kaitannya dengan kamu harus tetap belajar ya, termasuk tugas-tugasmu ya harus dikerjakan, jangan terpengaruh dengan mereka-mereka yang tidak mengerjakan. Jangan istilahnya, lah itu tidak dikerjakan, tidak usah nengok mereka-mereka yang tidak mengerjakan. Kamu harus mempunyai jati diri sendiri bahwa saya harus disiplin, saya harus mampu, saya harus mengerjakan. Niru sing apik-apik, ora usah niru sing elek, itu pesan guru ya. Itu mengenai sumber daya alam negara Vietnam. Kemudian kerjasamanya, sumber daya alam kerjasamanya, kerjasama negara Vietnam ini hilang. Bentar ya. Negara Vietnam merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang ke-6 tahun 1998. Kerjasamanya bilateral antara Indonesia dengan Vietnam. Nah, ini sudah terjalin sejak Vietnam menjadi ya, Vietnam masih mengalami perang saudara dengan pengiriman pasukan Garuda di bawah bendera PBB. Di samping itu, Indonesia pernah menyediakan salah satu pulau, yaitu Pulau Galang di Rio sebagai camp pengungsi Vietnam. Nah, hingga saat ini, perkampungan bekas pengungsi di Pulau Galang itu banyak menyisakan peninggalan para manusia perahu dari Vietnam, baik itu dalam bentuk benda, ya, seperti rumah tinggal yang khas, kemudian ada kuil,
ya, maupun yang lain. Dan Vietnam itu menjadi anggota dari beberapa kerjasama internasional. Ya. Yang di sini tertutup ya, ada IMF, ada ILO, ada UNESCO, dan lain-lain. Itu kerjasama yang diikuti oleh negara Vietnam. Nah, ini untuk Vietnam sudah selesai dan waktunya sudah setengah jam ya, setengah jam itu sudah lama ini. Ya, saya kira anak-anak untuk pertemuan hari ini kita akhiri saja. Mungkin ada yang ditanyakan? Chandra, Teko Ora, Chandra, Nabila, Anggita, Boten. Ya. Jadi pesan saya tadi selalu tetap untuk belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Kami belum berakhir dan termasuk Kecamatan Manyaran itu masih zona merah. Jadi kalau keluar kamu harus selalu memakai masker dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan pertemuan tatap muka kita bisa lakukan kembali sehingga kita nantinya segera mendapatkan buku pelajaran, buku paket. Karena saya yakin kalian untuk belajar itu kebingungan untuk mencari buku paket tidak ada. Ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan tatap muka atau pembelajaran tatap muka kita bisa mulai kembali. Ya. Akhir kata, ya. Dan selamat mengerjakan tugas. Nanti tugas saya kirim lewat Google Classroom dan segera dikirim. Kalau bisa itu tugas hari ini ya dikerjakan hari ini, jadi tidak menumpuk. Saya akhiri, nggih. Saya akhiri. Dan tetap semangat untuk belajar meskipun tidak ada pertemuan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.